Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Gunawan, SKPM MRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang regulasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara beserta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebelum memulai materi, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Miftahul Dewi Carolina, Nanda Hidayatun, Anissa Putri, Sabila Aura Pradita, Amelia Tistania Hanafi, dan Dian Plastika. Yang pertama, kita perlu mengenal tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini itu mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 ini juga mengatur soal perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah regulasi rumah sakit yang kami analisis, yaitu regulasi OPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Untuk analisis regulasi rumah sakit, Surat Keputusan Direktur OPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara atau RSMBM nomor 445-18-RSM-BM menetapkan standar pelayanan untuk semua pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan di RSMBM. RSMBM sebagai institusi kesehatan spesialis mata membutuhkan standar yang jelas untuk ketertiban layanan sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Surat keputusan ini diterbitkan untuk memperbarui standar pelayanan sebelumnya sesuai perkembangan regulasi. Surat keputusan mencakup jenis layanan, prosedur operasional, syarat pasien, dan tarif layanan. Selanjutnya untuk komponen layanan rumah sakit. Yang pertama, dasar hukum. Setiap layanan memiliki dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya. Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah Provinsi Bali yang terkait dengan standar pelayanan kesehatan, struktur organisasi, dan tarif layanan. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan. Untuk setiap layanan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien dijelaskan seperti kartu identitas berobat atau KIB dan surat pengantar dari unit layanan tertentu. Dan selanjutnya yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur. Setiap layanan memiliki prosedur yang harus diikuti oleh pasien dan petugas mulai dari penerimaan pasien hingga penyelesaian layanan. Prosedur ini dirinci untuk memastikan alur kerja yang efisien dan layanan yang berkualitas. Selanjutnya, kepada Dian dipersilakan untuk melanjutkan. Selanjutnya, 4. Jangka waktu penyelesaian layanan seperti waktu tunggu untuk obat racikan dan non-racikan, serta waktu pelayanan di loket dan di laboratorium, dijelaskan secara rinci untuk memberikan kepastian kepada pasien. 5. Biaya atau tarif. Biaya atau tarif untuk setiap layanan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, baik untuk pasien umum maupun peserta JKN, yang diatur dalam peraturan gubernur dan peraturan Menteri Kesehatan. 6. Produk pelayanan. Jenis produk atau hasil yang diharapkan dari setiap layanan dijelaskan seperti layanan farmasi, radiologi, laboratorium, dan optik.
7. Sarana, prasarana, dan fasilitas. Setiap layanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang tunggu, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar. 8. Kompetensi pelaksanaan. Kompetensi pelaksanaan pelayanan dijelaskan untuk memastikan bahwa layanan diberikan oleh tenaga profesi yang berkompeten, misalnya dokter spesialis, perawat, atau tenaga yang telah mendapatkan surat penugasan klinis. 9. Pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan untuk memastikan kualitas layanan termasuk supervisi oleh kepala instalasi atau atasan langsung. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Nanda. Yang ke-10, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Sistem untuk menangani pengaduan, saran, dan masukan dari pasien atau pengguna layanan dijelaskan, termasuk kontak yang dapat dihubungi seperti email dan nomor telepon. Yang ke-11 yaitu jumlah pelaksana. Jumlah pelaksana yang tercantum dalam dokumen tersebut bervariasi tergantung pada jenis layanan. Jumlah pelaksana untuk setiap layanan ini mencerminkan kebutuhan spesifik masing-masing layanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Kemudian yang 12, jaminan pelayanan. Ada jaminan bahwa layanan diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan oleh petugas yang berwenang, dengan rincian kewenangan klinis yang jelas. Kemudian, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Pelayanan dijamin keamanannya dengan penekanan pada keaslian, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta kompetensi petugas yang memberikan layanan. Yang terakhir, evaluasi kinerja pelaksana. Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, dengan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pentingnya surat keputusan atau SK bagi Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Yang pertama yaitu standarisasi layanan. SK ini berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan standar layanan yang konsisten di seluruh unit dan departemen rumah sakit, guna memberikan pelayanan yang seragam dan berkualitas sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kepastian hukum. SK ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan berbagai layanan di rumah sakit. Kepastian hukum ini guna melindungi hak dan kewajiban baik bagi tenaga medis, staf rumah sakit, maupun pasien. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan. SK ini berguna untuk memastikan bahwa seluruh layanan di rumah sakit dilakukan dengan cara efisien, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Yang keempat, yaitu transparansi dan akuntabilitas. SK ini membantu menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan layanan di rumah sakit seperti prosedur, biaya, dan standar layanan yang berlaku serta memastikan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan, sehingga meningkatkan akuntabilitas institusi. Yang kelima yaitu pedoman evaluasi dan pengawasan. SK ini menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan dan evaluasi layanan secara berkala. Dengan adanya pedoman yang jelas, manajemen rumah sakit dapat melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga medis dan staf, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan. Yang keenam, efisiensi operasional. SK ini membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional di rumah sakit. Ini mencakup pengaturan alur kerja, waktu penyelesaian layanan, serta penggunaan sumber daya secara optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pasien dan efektivitas pelayanan. Yang ketujuh yaitu penyesuaian peraturan dan kebijakan terbaru. SK ini memungkinkan rumah sakit untuk menyesuaikan diri dengan peraturan, kebijakan, dan standar terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan regulasi terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila. Baik, yang selanjutnya ada keterkaitan regulasi. Standar pelayanan rumah sakit dengan UU nomor 17 tahun 2023.
yaitu salah satu regulasi rumah sakit menyebutkan tentang kompetensi pelaksanaan. Minimal pendidikan untuk petugas medis diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan ini harus diperoleh dari institut pendidikan yang terakreditasi dan disertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya pasal ini adalah untuk memastikan bahwa semua tenaga medis yang berpraktik memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga standar profesionalisme dan keselamatan dalam praktik kedokteran dan layanan kesehatan lainnya. Selanjutnya, yaitu pada pasal 173 ayat 1G disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal 291 ayat 3 dan 4, disebutkan bahwa standar pelayanan diatur dengan peraturan menteri dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesimpulan, SK berfungsi sebagai panduan untuk standar layanan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi operasional rumah sakit. Regulasi yang ditetapkan di rumah sakit harus selaras dengan ketentuan undang-undang, khususnya terkait kompetensi pelaksana layanan kesehatan dan prosedur operasional standar yang diatur oleh undang-undang. Itu tadi merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.